Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heru, Mas saya hormati dan tentunya sobat media yang saya hormati. Perlu saya sampaikan, mungkin tidak banyak dari PMK, cuma sudah saya mencoba memberikan gambaran lain bahwa selama ini menurut saya ya berita-berita tentang kelurahan ini kan selalu elit ya, Neng Sleman. Nah, karena kami juga ingin menyampaikan sebetulnya tidak semua kelurahan yang ada di Sleman ini bermasalah, tapi saat ini sebetulnya ada satu kelurahan Banyuraden yang cukup berprestasi yang sedang kami dampingi di dalam lomba desa dan bahkan sudah lolos di tingkat regional. Jadi insya Allah besok siang akan dilakukan Zoom dengan kementerian dan mudah-mudahan kalau ini bisa kemudian lolos menjadi juara nasional itu kan luar biasa. Artinya bisa membalik bahwa tidak semua kelurahan yang ada di Sleman itu memiliki masalah, tetapi ada juga yang berprestasinya. Dan saat ini perlu kami sampaikan juga Bapak sekalian bahwa kita sedang, kalau di PMK sedang melaksanakan evaluasi pemerintah perkembangan desa dan kelurahan atau sering disebut Deskol, dan ini sedang berproses dan untuk kita ajukan di tahun 2026. Nah sekarang yang maju saat ini itu hasil seleksi 2025 dan ternyata lolos mewakili provinsi dan sekarang lolos di tingkat regional, sehingga besok tanggal berapa? 29 ya bentar ya. Ini akan ada wawancara daring oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri dan tim yang dari pusat untuk nanti kami berharap syukur-syukur bisa memecahkan rekor ya, ada desa di Sleman yang bisa menjadi juara desa nasional. Itu kan selama ini juga sepertinya belum pernah. Nah ini paling tidak menunjukkan bahwa sebetulnya di desa itu juga proses perkembangan dalam jangkaan pemerintah juga sudah cukup baik, reformasi birokrasi juga sudah cukup berjalan dengan baik, dan ini dapat dibuktikan bahwa ternyata ada salah satu desa yang kemudian bisa lolos mewakili DIY ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kami juga saat ini sedang melaksanakan, kalau sekarang istilahnya kan lomba kelurahan ya, atau dulu sering disebut Deskol. Ini baru kemarin kita selesai untuk menilai dari 5 nominator. Jadi dari 17 kecamatan ini masing-masing kecamatan mengirimkan satu kelurahan yang kemudian akan kita nilai, dan penilaian diawali dari penilaian portofolio administratif, dan ketika kemudian ketemu 5 besar baru kemudian kita klarifikasi lapangan, dan kemarin baru kita klarifikasi lapangan dari 5 kelurahan yang ada di Sleman. Nah ini tentunya akan kami persiapkan nanti untuk lomba kelurahan di tahun 2026, sehingga mudah-mudahan bisa menyusul Banyuraden, bisa lolos tingkat provinsi. Nah ini yang tentu butuh persiapan dan memang tidak bisa dilakukan secara sistem kebut semalam mendadak, tidak bisa, memang harus ada persiapan lama untuk proses penyiapan dokumen maupun dari kegiatan yang real dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Nah ini yang sedang kami lakukan. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa tema untuk lomba kelurahan yang saat ini kita lakukan itu adalah tentang ketahanan pangan nasional dimulai dari swasembada pangan. Jadi memang satu hal yang saya kira menjadi concern secara nasional juga tentang ketahanan pangan, dan ini sejalan dengan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah juga berkaitan dengan Permendes nomor 2 tahun 2024 dan Permendes nomor 3 tahun 2025 yang menekankan alokasi minimal 20% dari dana desa untuk ketahanan pangan. Nah ini juga kita dorong pemerintah kelurahan untuk melaksanakan ini, dan alokasi 20% ini nanti akan diupayakan untuk mendukung swasembada pangan yang diharapkan bisa melibatkan BUMDes ya, pada pusat desa atau kita bungkal. Jadi bungkal ini nanti akan dioptimalkan atau melalui juga kelembagaan ekonomi masyarakat lainnya, bisa saja melalui KVT dan sebagainya. Tapi memang yang menjadi tujuan utama nanti juga sekaligus menghidupkan bungkal maupun bungkalma, karena besaran 20% dari anggaran dana desa ini dia cukup besar kalau untuk ukuran pemerintah kelurahan.
kisarannya sekitar 200 sampai 500 juta dari dana desa itu yang alokasinya untuk ketapang, untuk ketahanan pangan ini. Ini varian ini karena juga dana desa dari masing-masing kelurahan yang ada di Sleman juga berbeda-beda tentunya. Berdasarkan besaran itu tadi, maka ada rentang atau range 200 sampai 500 juta. Nah, kalau sekitar itu kemudian bisa dioptimalkan, tentunya juga akan berdampak sangat signifikan untuk ketahanan pangan di masyarakat. Misalnya, kerjasama dengan Bungkal. Bungkal kan juga memiliki beberapa unit usaha yang nanti tujuannya untuk ketahanan pangan. Dan juga bisa saja disalurkan pada misalnya kelembagaan yang lain. Misalnya di Sleman kan kelompok wanita tani, kemudian kelompok-kelompok tani juga banyak. Ini bisa disupport dari dana desa tersebut. Nah, ini tentunya juga ada rangkaiannya dengan MBG, meskipun kita menjadi tuan. Maksudnya dari ini kan ketika ketahanan pangan itu terbangun, ini bisa mensupport keberadaan dari makan bergizi gratis. Diharapkan perputaran uang itu muncul juga berputar di desa tersebut sehingga masyarakat bisa mengembangkan misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan sebagainya, dan ini nantinya mensupport MBG. Harapannya kan seperti itu sehingga kompleksitas persoalan yang sekarang bisa mungkin dikurai dengan beberapa kebijakan tersebut. Dan memang kami berharap dengan penyertaan ketahanan pangan yang 20% dari dana desa ini nanti bisa betul-betul efektif, dan itu kami juga akan selalu memonev dari pemerintah kelurahan agar nanti alokasinya itu memang benar-benar dimanfaatkan untuk itu. Kalau ini bisa berjalan, tentunya nanti juga akan sinkron dengan kebijakan atau program MBG. Misalnya KWT iso nanti sayur-sayuran atau peternak ayam, dan dengan meskipun skalanya kecil, tapi kalau dikalikan dengan banyak kelompok wanita tani itu kan nanti juga akan bisa diakumulasikan dengan jumlah yang cukup banyak. Setidaknya bisa mensupport dari kebutuhan MBG. Nah ini saya kira benang merah yang kita pahami dari kebijakan yang ada yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan ini juga tentunya nanti peran dari Bungkal atau Bungkalma ini juga sangat dominan sih. Seperti kita tahu kalau di Sleman ini dari 86 kelurahan sudah berdiri Bungkalnya itu 77 dan Bungkalmanya sekarang tambah 82, jadi hanya tinggal 4 kelurahan yang belum membentuk Bungkal, dan Bungkalma kita ada 10. Bungkalma itu di level Kapanewon yang terdiri dari beberapa bungkal yang kemudian mendirikan bentuk usaha bersama namanya Bungkalma. Dan dari 10 Bungkalma ini 8 yang sudah kemudian ikut mendirikan SPBG untuk makan bergizi. Artinya memang kalau melihat dari situ ternyata dari sisi ekonomi mereka kuat untuk melakukan itu. Artinya memang itu sudah berjalan khususnya untuk Bungkalma. Ini tentunya butuh supporting termasuk penyediaan bahan baku yang seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau kemudian ini sejalan dengan kebijakan tadi ketahanan pangan dengan dana desa yang digulirkan pada masyarakat maupun BUMDes, ini tentunya juga bisa membantu satu perekonomian masyarakat, yang kedua kesiapan persediaan untuk bahan pokok untuk MBG ini paling tidak bisa disupport oleh masyarakat sekitar. Karena kalau kita melihat saat ini kan bahan pokok makanan kita kan justru banyak yang berasal dari luar DIY, karena kita bukan produsen mungkin sayuran, kita bukan produsen telur, masih bekerja sama dengan daerah lain. Nah, dengan ini diharapkan memang kemudian paling tidak ada supporting dari wilayah kita sendiri, dan nanti tentunya perekonomian masyarakat yang diharapkan dapat berkembang dari situ, dan dengan menggerakkan aktivitas di masyarakat, termasuk aktivitas masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Ini harapannya kan seperti itu. Nah, ini yang kami juga kemudian mencoba untuk selalu mendampingi kelurahan agar nanti bisa menjalankan ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan diharapkan nanti memang kemandirian di kelurahan juga semakin terbangun dengan anggaran yang kemudian cukup gede, dan mereka bisa menggerakkan masyarakatnya, dan diharapkan dana PPK ini juga bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kelurahan itu sendiri.
Ya, saya kira itu yang saya sampaikan sedikit saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.